Udah. Udah nyala. Baik, sebelum kita belajar, tolong salah satu dari kalian untuk menyiapkan dan bikin doa. Bersiap. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya? Baik, sebelum kita mempelajari materi bab 2 ini, saya akan absen sebentar. Siapa yang nggak masuk? Kelas? Ketua kelasnya nggak masuk, Pak. Baik, saya panggil contohnya. Mas Setiawan ada? Ahmad Basri? Alvin? Andisa Soraya? Sakit Pak. Sakit ya? Aku absen Pak. Nanti aja Pak. Andisa Sekar? Kalau Anissa sepan nanti izin tapi Izin ya? Iya. Aura Nisa? Hadir. Kalista? Dandi? Sakit apa izin? Izin. Sakit kamu izin? Izin. David? Devi? Hadir. Dimas? Dio? Hadir. Diva Ayu? Sakit Pak. Ya. Dwi Ami? Fardan? Hadir. Fatla? Igo? Hadir. Jasinda? Sakit. Sakit juga. Banyak yang sakit ya? Sakit. Kaila? Kaila? Izin. Izin? Leriana? Hadir. Mazaya? Hadir Pak. Muhammad Amir? Hadir. M. Arifin? Hadir. Effendi? Sakit juga. M. Jaki? Sana? Sakit. Sakit apa ya izin? Sakit Pak. Sakit. Najwa Viva? Najwa Nabila? Najwa Nazila? Ini orang ya. Okta? Said? Sakit. 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 Salmaita? Kalau sama belum tahu Pak. Belum tahu. Apa belum tahu? BT belum tahu. Salah. Sabrina, Siti Nur, Sultan, Hadir, Pak. Siona, Tengku, Sakit. sakit juga. Trimiran, Hadir Pak. Iwanisa, Yusuf Dio. Oke, selesai. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita coba mempelajari bab 2 ini atau KD kedua, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum masuk ke pelajaran, saya sedikit mau menanyakan pada kalian nih, ya, tentang apa sih yang kalian ketahui. Nah itu coba ya, ya ayo menurut kalian aja, kamu tahu apa itu hukum itu apa, terus mengapa harus ada hukum, siapa sih yang bikin hukum, buat apaan dibikin hukum dari itu ya. Terus kenapa orang melanggar hukum? Apa akibatnya jika melanggar hukum? Apa sanksinya apabila melanggar hukum itu? Oke, siapa yang mau kasih jawaban? Dari siapa dulu nih? Yang pertanyaan pertama punya. Apa pertanyaan hukum? Siapa yang tahu? Ya? Siapa? Sultan. Ya, silakan Sultan. Apa itu hukum? Hukum itu adalah kekumpulan peraturan yang mengatur masyarakat yang alatnya adalah kumpulan peraturan umum dan melanggar yang melanggar artinya atau Saatnya jam 3 dimulai. Intinya hukumnya apa? Sekumpulan
tidak bisa menjalankan hukum seperti yang diatur dalam aturan mainnya. Nanti masa seperti itu tujuannya, ya. Tadi kan saya tanya apa itu hukum? Ini jawab oleh Sultan. Sekumpulan peraturan, gitu ya. Isinya apa isinya? Yang mengatur masyarakat. Iya, ya. Sekumpulan yang mengatur masyarakat. Isi hukum itu apa? Saya tahu. Berisikan Aturan itu sekumpulan aturan. Isinya itu apa? berisikan suatu perintah, Ya. berisikan suatu perintah Dan 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 larangan. larangan. Betul. Isinya hukum itu perintah dan larangan. Bentar ya. Biar nanti lebih jelas lagi. Jadi, ada isinya perintah. Yang pertama itu ada isinya perintah. Yang kedua adalah larangan. Oke. Karena ini nanti akan kaitan dengan selanjutnya gitu ya. Oke, yang kedua, mengapa harus ada hukum? Ya, siapa yang mau jawab? Mengatur tingkah laku. Apa kira-kira kenapa ada hukum? Biar kelakuan apanya? Iya, apanya yang teratur yang harus terjadi apa sebagai bagian masyarakat? Untuk mengatur tingkah laku manusia. Apanya yang teratur? Kan tadi sudah biar teratur tuh tujuan. Nanti kita bicara mengapa ada hukum. Berarti termasuk pada tujuannya itu. Katanya biar teratur apanya? Tingkah laku manusia biar tidak semena-mena gitu loh, Pak. Iya, teratur dalam kehidupan, teratur dalam masyarakat, ya kan? Ya, jadi juga norma itu sama peraturan. Norma itu peraturan. Ya, jadi mengapa ada hukum supaya bisa menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan teraturan dalam masyarakat, supaya bisa menciptakan keadilan, adil, tertib, aman, nyaman, pokoknya enak-enak deh gitu ya. Itu tujuan hukum itu untuk menciptakan yang sifatnya menyenangkan, ya itu. Nah, siapa yang membuat? Nah, itu pertanyaan itu. Badan yang berwenang atau lembaga yang punya kewenangan. Kenapa harus badan yang berwenang? Hukum itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang atau biasanya kan badan yang berwenang itu diciptakan karena ada kesepakatan. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus badan yang berwenang yang membuat hukum? Karena biar nggak sembarangan orang bisa ini, Pak. Iya, kalau sembarang orang yang bikin hukum berarti nanti akan menjadi apa? Keberpihakan atau tidak adil sih. Akan seenaknya, sewenang-wenang. Umpamanya saya nih, saya nggak berwenang bikin hukum, tapi saya bikin aturan sendiri untuk kelas ini tanpa minta kesepakatan dari kalian. Kira-kira apa yang terjadi nanti di kelas itu? Bagi diri kamu? Hah? Kenapa? Ada rasa ada kontra gitu kan? Kalau emang kebijakan saya nggak sesuai dengan halnya kan gitu. Nah, itu makanya lembaga berwenang. Jadi supaya kalau lembaga yang berwenang itu membuat, maka akan ada apa istilahnya? Kita pun mengikutinya jadinya enak. Oh, yang udah gitu. Oh, emang seperti itu aturan mainnya. Jadi ada artinya ada apa? Ada istilahnya itu kepastian hukum. Itu ada kepastian hukum. Ini yang penting. Suatu hukum bisa pasti itu harus apa? Harus ada produk hukumnya itu sifatnya terbuka, tertulis. Tertulis. Kamu janji nih. Contoh simpelnya, kamu janji. Janji sama teman. Kan lisan tuh ya? Bisa. Kecenderungan untuk pelanggar janjinya besar atau Besar. itu kenapa? Karena ada tertulis. Coba bayangkan ya, bikin janji tertulis, pakai materai, terus ada ancaman sanksi di situ kalau nggak datang. Pokoknya saya akan datang ke rumah kamu jam 9 malam. Malam mau ngapain lagi minta? Nah, kalau tulis nanti dibuat terus nanti. Kalau saya nggak datang pada itu nanti saya akan anggap hutang kamu lunas. Dan sanksinya gitu. Berarti nanti dan pasti akan berusaha untuk datang. Itulah yang disebut kepastian hukum tadi. Jelas? Ada pertanyaan di sini? Enggak ada. Ada. Ada atau nggak mau? Enggak mau. Yang keempat, kenapa orang melanggar hukum? Nah, ini kaitannya dengan ini nih. Pelanggaran berarti kaitan dengan ini perintah dan larangan.
Tidak tegas apanya? Iya, aparatnya juga berpengaruh. Aparat penegak hukumnya nggak kerja dengan profesional, nggak mengawasi. Kalau pelanggaran cuek aja, bisa juga. Ya, ada faktornya tuh, jadi faktor hukumnya, ya, intern orangnya, lembaga aparatnya, dan kebiasaannya atau budayanya. Itu yang menyebabkan orang melanggar hukum. Nah, yang kelima, siapa yang bisa jawab tuh? Apa akibatnya jika melanggar hukum? Dapat sanksi. Dapat sanksi. Apa cuma itu doang? Penyesalan. Dapat sanksi itu kan untuk si pelakunya. Cuma pelaku doang yang kena dampaknya. Enggak. Apalagi yang terkena dampak dari pelanggaran hukum. Selain si pelaku kan ketangkep. Kadang-kadang dihakimi orang langsung main hakim sendiri, dihukum, meninggal juga. Itu salah satu efek sanksi itu. Walaupun sanksi yang benar. Kalau ketangkap diserahkan pada yang berwajib, ditangkap, diproses, diadili, kemudian dikenakan sanksi hukum. Itu cuma untuk si pelaku. Apa cuma itu aja? Akibatnya terhadap pelanggar hukum. Bagi keadaan masyarakat gimana? Kenapa? Di masyarakat jadi apa tuh? Kalau ada orang melanggar hukum, dijejek, dikucilin, bahan omongan. Nah, keadaan masyarakat di sini bagaimana? Keadaan masyarakat jadi gimana kalau ada orang yang nyolong, namanya? Ada orang pembunuhan, namanya? Keadaan masyarakat jadi seperti apa? Nggak percaya. Apalagi? Enggak, masyarakat di keadaan ini kan jadi kelas nih, di kelas semuanya nih. Umpamanya di kelas ini lagi enak nyaman-nyamannya. Terus siapa namanya? Dion. Dion tiba-tiba mencuri salah itu uang di kelas. Terus ini keadaannya jadi apa di kelas ini? Jadi was-was, jadi gelisah, resah, saling curiga, ya kan? Nggak nyaman, bahkan jadi takut. Betul nggak? Apalagi kalau dibunuh. Jadi dampaknya jangan dilihat dari si pelaku aja. Kita juga nih sebagai bagian dari lingkungan itu jadi terdampak. Oh, begitu terdampak tidur deh. Terdampak yang nyaman. Dampaknya terlalu nyaman. Oke, yang terakhir. Ya. Apa saja sanksi hukum yang bisa dikenakan bagi pelanggar hukum? Kurungan, penjara, apa lagi? Mati, denda. Disebutin banyak. Biar gampangnya perhatikan ya. Hukum itu kalau bicara hukum pidana nih, pidana. Ada di pasal 10. KUHP. KUHP bukan KUHP beda. Kalau KUHP itu aturan materinya tentang bagaimana penegakannya, penjalannya. Ini KUHP kita bicara hukum pidana. Kalau hukum KUHP itu kita undang-undang hukum acara pidana, jadi ada materinya, ada macam acaranya bukan. Kita bicara tentang KUHP, ya. Pasal 10 ini mengenai sanksi. Nah, penulisan sanksi ingat tuh, pakai K, jangan pakai G. Karena kalau sanksi pakai G artinya ragu. Saya jadi sanksi ragu itu. Kalau pakai G, kita pakai K. Nah, sanksi itu menurut pasal 10 dibagi dua. Sanksi pokok dan tahu. Udah pernah diajarin apa? Yang pokok apa yang pokok? Ada berapa macam yang pokok? 3, apa aja? Kurungan, penjara, mati. Ya, kalau tambahan, jadi yang pokok itu ada 3. Kurungan dengan penjara sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Kurungan itu di bawah 1 tahun. Kurungan ringan, kalau penjara berat. Maksudnya masa tahanannya ya, masa dia mati lebih berat lagi. Nah, kan tujuannya sanksi itu supaya tidak mengulangi perbuatan. Dikurung selesai dia masih ngulangi lagi, lebih lama. Penjara dikurung itu 1 sampai 1 tahun paling maksimal. Ya, 1 sampai 1 tahun, di 1 hari sampai 1 tahun maksimalnya. Kalau penjara dari setahun sampai 20 tahun atau seumur hidup. Bisa seumur hidup. Dan yang mati itu pastilah nggak bakal ngomong lagi. Kalau mati kan nggak bisa ngomong lagi.
Tujuannya itu bikin kerja. Nah, hukuman tambahan juga ada 3. Ya, yang pertama tambahan dicabut haknya. Hak kebebasannya, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar kota, itu dicabut. Hak politiknya dicabut, tidak boleh bisa mengikuti pemilu, itu tidak boleh mencalonkan sebagai anggota dewan atau jadi apalah, itu nggak boleh. Itu hak politik. Yang kedua disita apanya? Aset. Barang-barang kekayaan hartanya disita. Dan yang terakhir yang ketiga ditambah sama hakim. Jadi hakim nanti menambah diri. Hukumannya apa? Ya gitu. Oke, habis ini jelas? Nah, selanjutnya saya minta ya kalian itu nanti dibagi jadi beberapa kelompok. 4 aja gaya gampang. 1, 2, 3, 4. Nah, bagi kelompok nih. Nah, nanti yang kalian lakukan adalah setiap kelompok. Kamu kelompok 1 nih. Ya sini kelompok 1 deh. Pak tadi sedikit sebelah ini. 1. Kelompok 1 tuh kalian mengamati objek kejadian. Objek kejadian terkait dengan materi hakikat penegakan hukum Indonesia. Berarti coba cari data tentang di internet atau di apa yang kamu bisa tampilkan terkait dengan bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Gitu. Menurut kalian nanti dari ada kasusnya apa? Penegakan hukum istilahnya seperti mengapresiasi seperti apa sih hukum Indonesia gitu ya. Itu kelompok 1. Nah, kelompok 2 kalian cari sumber ya, sumber-sumber dari mana saja silakan terkait dengan apa yang perlu ditambahkan ya, apa yang perlu ditambahkan supaya hukum Indonesia itu bisa ditegakkan dari faktor-faktor yang ada 5 tuh, faktor hukumnya, faktor apa lagi, aparatnya, faktor masyarakatnya, faktor apa lagi? Sarana penanganan, yang satu lagi. Nah, itu. Jadi harus bisa bagaimana menegakkan hukum dilihat dari sisi yang 5 tadi. Menambahkan seperti apa? Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 lebih gampang lagi nih pertanyaannya. Kelompok 3 coba buat pertanyaan-pertanyaan. Buat pertanyaan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaan apa ya, silakan. Kamu nanya doang nanti untuk menjawab oleh teman-teman, gitu ya. Tanya aja apa aja tentang hukum Indonesia, penegakannya gimana, gitu. Terserah masing-masing pun. Dan yang terakhir, nah jadi ada di pertanyaan. Coba lakukan wawancara ya. Wawancara dengan umpamanya bisa kepada pengacara, tetangga di rumah gitu ya. Kalau ada pengacara atau kepada mantan narapidana, mungkin ada tangannya pernah melakukan di penjara. Tanya itu ya tentang apa yang kita terkait dengan penegakan hukum. Pokoknya dalam pengacara tanya gimana sih penegakan hukum dan versi pengacara. Kalau ditanya jaksa nanti gimana cara menegakkan, polisi gitu. Kalau tetangganya yang bekas narapidana, apa yang dirasakan selama di itu penjara bisa juga. Ya. Jelas ya? Oke, mulai dari sekarang. Nah, untuk kelompok Oke, saya kasih waktu maksimal 20 menit cukup ya. Ya cukup lah. Ya, ada bertanya? Bebas. Ya, di satu orang, contohnya berapa orang nih? 8 ya. 2 minimal 2 atau 1 yang 8. Boleh. Tapi yang bergumut ya. Biarin teman-teman bisa menjawab juga. Kita tadi nganalisa kasus gitu ya. Iya, jadi kayak contoh kasus gitu, tapi yang di Indonesia. Kayak gini nggak?
Ada silinder.